Mengapa Israel ini ingin betul mengambil Palestina ini? Apa yang ada di Palestina? Apakah di Palestina itu ada emas? Apakah di Palestina itu ada perak? Mengapa mereka bersemangat betul ingin mengambil Palestina ini? Pada tahun 2007, Al-Faqir Abdul Samad, saya menterjemah satu buku berbahasa Arab, judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, ditulis oleh seorang ulama daripada Al-Iskandariyah, Mesir. Di situ dia bagi satu jawaban. Kenapa orang Israel itu amat sangat menginginkan Palestina? Rupanya ada seorang bernama Israel. Israel maknanya dua. Isra abdun. El bahasa Hebrew language, bahasa Ibrani. El artinya Tuhan. Israel artinya hamba Tuhan. Tapi mereka punya makna yang kedua. Israel artinya al-musari' lillah. Al-musari' lillah, orang yang bergulat, orang yang mengalahkan Tuhan. Rupanya Tuhan pernah kalah. Dan ketika Tuhan kalah, lalu Tuhan memberikan hadiah satu petak tanah. Dan tanah itu adalah tanah Palestina. Menurut mereka. Jadi mereka meyakini bahwa ketika Tuhan dikalahkan oleh Israel, maka hadiahnya adalah bumi Palestina. Itulah kenapa mereka amat sangat ingin mengambil tanah itu. Tapi kita pula, Palestina bagi kita adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Dulu semasa belajar di Al-Azhar ada satu subjek namanya Al-Milal wan Nihal. Al-Milal maknanya aliran-aliran keugamaan. Wan Nihal ugama-ugama. Maka salah satu aliran itu disebut dengan Zion. Zion adalah nama satu bukit yang ada di Palestina. Lalu mereka mengambil nama ini sebagai satu gerakan dunia. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan As-Sahyuniyah atau Zionis. Mereka ingin mengembalikan Yahudi ke Palestina. Apa yang membuat mereka ingin? Rupa-rupanya mereka meyakini bahwa mereka menunggu-nunggu seorang lelaki. Lelaki itu bernama Mesyah. Dalam bahasa mereka sebut dengan Mesyah. Dalam bahasa Arabnya adalah Al-Masih. Al-Masih diambil dari kata masaha. Masaha artinya disapu. Kita dalam wudhu ada menyapu. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sembahyang, faghsilu wujuhakum, muka dibasuh. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan pun dibasuh hingga ke siku. Tapi kepala dengan telinga tidak dibasuh. Kepala dengan telinga disapu. Wamsahu biru'usikum, disapu. Jadi kenapa dia dikatakan Al-Masih? Kerana dua. Pertama, waktu lahirnya badannya disapu dengan minyak. Yang kedua, setelah dia besar, bila dia tengok orang lumpuh, dia sapu. Orang yang lumpuh boleh tegak berdiri. Bila nampak orang buta, dia sapu. Orang buta boleh menengok. Bila nampak orang mati, dia sapu. Dan orang mati pun boleh tegak berdiri. Dia tunjuk tanah, ya ard umbuti, wahai tanah tumbuh tanaman. Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, turunkan hujan. Dia tunjuk orang mati, ya mayyit qum, orang mati tegak berdiri. Maka dia disebut dengan Al-Masih. Tapi Al-Masih ini ada yang original. Itulah dia Al-Masih Isa anak Maryam alaihi salam. Tapi ada Al-Masih satu lagi. Macam Isa. Orang Arab bila ada mangkuk, mereka sebut dengan wi'a. Kalau mangkuk ini emas, mereka katakan al-wi'a az-zahabi, mangkuk emas. Tapi kalau mangkuk ini dari perak, tapi dibalur dengan emas, mereka akan mengatakan al-wi'a al-mudajjal. Dia bukan emas, tapi dia nampak macam emas, maka dia namanya mudajjal. Begitu juga dengan Al-Masih ini. Al-Masih yang betul-betul Al-Masih, dia adalah Al-Masih Isa anak Maryam. Tapi ada yang macam Al-Masih, bentuknya macam Al-Masih, macam mukjizat Al-Masih, tapi dia bukan Al-Masih. Itulah dia Al-Masih Ad-Dajjal. Sebenarnya mereka sedang menunggu Al-Masih Ad-Dajjal. Kita pula sebelum salam, kita minta perlindungan kepada Allah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Kita minta tolong pada Allah supaya jauh daripada Dajjal. Mereka menunggu-nunggu Dajjal. Kenapa mereka ingin menunggu Dajjal? Sebab menurut mereka, bila Al-Masih Dajjal ini datang, maka nanti kambing akan berdamai dengan serigala. Semua akan hidup tenang.
dan mereka akan menjadi penguasa dunia. Selain daripada Yahudi Israel adalah ghaim. Ghaim adalah keledai tunggangan. Jadi sebenarnya sesiapa saja pun yang bukan Yahudi, dia hanya akan menjadi keledai. Dan mereka ini adalah agama yang juga sebagai suku bangsa, yang juga sebagai sebuah negeri. Kita Islam, agama kita, tapi bangsa kita Melayu. Dan kita tinggal duduk, ada Melayu di Sumatera, ada Melayu di Semenanjung, ada Melayu di Kalimantan, Borneo. Melayu tersebar di beberapa negara. Tapi Yahudi tiga. Yahudi sebagai agama, Yahudi sebagai bangsa, Yahudi sebagai negeri. Mereka ingin mewujudkan ketiga-tiga ini menjadi satu. Kami bangsa Yahudi, kami agama Yahudi, dan kami punya negeri Yahudi. Itulah keinginan mereka. Maka mereka sedang menantikan raja mereka. Raja mereka adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Al-Masih Ad-Dajjal ini akan turun kalau syarat-syarat ini mereka penuhi. Kata Syekh Fargallah dalam subjek Al-Milal wan Nihal. Maka yang pertama diminta oleh Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah semua Yahudi kembali kepada bumi Israel. Mereka mengatakan itu bumi punya dia dan semua akan kembali. Rupa-rupanya mereka tiada punya negeri. Sama macam nasib orang Kurdi. Kurdi ada di Turki, Kurdi ada di Irak, Kurdi ada di beberapa belahan bumi. Syekh Amin Al-Kurdi, mursyid tarekat Naqsabandiyah di Mesir, orang Kurdi, tapi duduk di Mesir. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Kurdi, tapi duduk di Suriah. Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi, tapi dia raja di Mesir. Mereka pun di seluruh dunia ada, tapi mereka tak ada punya negeri. Maka mereka ingin mengambil Palestina, mereka ingin kembali ke negeri yang menurut mereka inilah adalah hadiah daripada Tuhan, kerana Tuhan kalah bertembung, bertarung dengan nenek moyang mereka bernama Israel menurut hikayat mereka. Yang ini semuanya adalah asatirul awalin, hanya dongeng-dongeng nenek moyang mereka zaman silam. Lalu kemudian datanglah Theodor Herzl menghadap kepada Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki. Mereka ingin membayar dengan ratusan keping emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Dulu Palestina itu diambil dengan darah dan nyawa, maka saya tidak akan memberikannya dengan emas. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka menghalau Sultan Abdul Hamid dengan seorang lelaki bernama Mustafa Kemal Ataturk. Lalu kemudian hilanglah khilafah Islamiyah. Ketika khilafah Islamiyah tahun 1924 ini jatuh, hilang, tumbang, maka ketika itu umat Islam tidak lagi ada pelindung. Dan ketika itulah mereka mengambil Palestina. Mereka merebut, mereka mengambil, seperti yang dikatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan diperebutkan seperti makanan yang ada di atas meja makan. Satu mengambil kakinya, satu merebut kepalanya, satu mengambil dadanya, dan tercabik-cabik, dicakar, dimakan, dipotong. Tak ada satu pun yang peduli. Alhamdulillah, kita malam ini masih peduli. Kita sedang mengajarkan kepada belia-belia, kita sedang mengajarkan kepada pemuda-pemuda Islam. Mudah-mudahan sampai anak cucu kita sampai hari kiamat masih lagi peduli kepada Palestina, insyaAllah. Allahu Akbar. Semua Yahudi kembali ke Palestina. Maka sekarang mereka sudah berkumpul. Berapa jumlah mereka? 9 juta Yahudi sudah berada di Palestina. Itu syarat supaya Al-Masih itu turun. Sebab Al-Masih tidak mahu turun kalau Yahudi-Yahudi ini tidak kembali ke Palestina menurut mereka. Maka Yahudi dari Rusia kembali, Yahudi yang ada dari Amerika kembali semuanya. Dari mulai tahun 1946 sampailah hari ini 2025, tahun hadapan 2026, 80 tahun lamanya mereka sudah berkumpul menunggu kedatangan Al-Masih dengan cara berkumpul. Dan mereka yang datang ini hanya keturunan Yahudi dari puak ibunya saja. Yahudi ini tidak menerima dari puak ayah. Jadi kalau ada ayahnya Yahudi, emaknya tak Yahudi, dia tiada diterima. Sebab mereka guna dari puak ibu. Maka bila ibunya Yahudi, maka dia akan diterima. Ada satu Yahudi yang tidak diterima, Yahudi Falasha dari Afrika. Yahudi Falasha ini datang, mereka dari Ethiopia, mereka menyeberang ke Sudan, dari Sudan mereka masuk ke Mesir, dan mereka datang ke Palestina. Mereka pun nak masuk juga, tapi mereka tertolak. Sebab dia mengaku Yahudi, tapi kulit dia hitam. Saya tak tahu di tempat kita, tapi di tempat saya banyak juga Yahudi, namanya Yahudi pesek. Kulit dia hitam, hidung dia pesek, tapi otak dia Yahudi. Ini lebih berbahaya lagi. Mereka menyebarkan kebencian. Jadi sebenarnya Yahudi adalah makhluk yang paling unsuri, rasisme. Mereka tiada menerima selain daripada Yahudi.
Siapapun yang datang ingin mengaku orang Yahudi, kalau ditengok nasabnya tidak sesuai daripada ibu, dia tidak akan diterima. Sedarlah wahai orang yang membela-bela Yahudi. Wahai orang yang membela Yahudi, kalau kamu bukan Yahudi, maka kamu tidak akan diterima. Kerana Yahudi adalah agama, Yahudi adalah bangsa, dan Yahudi adalah negeri. Mereka ingin mewujudkan ini. Maka berdatanganlah Yahudi beramai-ramai, lalu mereka pun turun ke Palestina. Sampai hari ini mereka terus berdatangan. Lalu kemudian yang kedua, syarat Yahudi didatangi oleh Al-Masih, Mesias, mereka mesti menanam tanaman yang hijau. Jadi kalau mereka bayangkan, Al-Masih ini sedang berada di langit, dia selalu memandang ke bawah, dia tengok Yahudi dah berkumpul atau belum. Kalau berkumpul dia tak nak turun. Bila dah berkumpul semua ramai, baru dia turun. Dah berkumpul 5 juta, dia belum juga turun. Dah berkumpul 9 juta, dia belum juga turun. Rupanya yang kedua, dia ingin supaya tanah Palestina itu hijau. Bila nanti dah hijau semua, baru dia turun. Dan tanaman yang hijau itu pun dia yang memilihkan tanamannya. Tanamannya adalah yang disebutkan Nabi 14 abad silam, Syajaratul Gharqad. Nanti semua akan membela umat Islam. Sampai-sampai batu berkata, apa kata batu? Ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi. Ini di belakang saya ada Yahudi, faktulhu, bunuhlah dia. Kata Nabi, jangankan manusia, batu pun membela umat Islam. Batu akan berkata, ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi, ini di belakang saya ada Yahudi, faktulhu, bunuh dia. Tapi ada satu yang membela mereka. Siapa dia? Syajaratul Gharqad, pokok kayu Gharqad. Allah menunjukkan sampai hari ini mereka menanam pokok Gharqad ini. Saya belajar ke Mesir tahun 1998. Musim panas tahun 1999, saya pergi ke satu kawasan bernama Aris. Selepas itu pergi ke sebuah kota, kota ini bernama Rafah. Rafah ini dibagi dua, setengah diambil oleh Yahudi, setengah lagi diambil oleh Mesir. Dari sempadan ini kita boleh menengok hijau. Lalu saya pun bertanya kepada ulama yang mendampingi kami, Tuan Syekh, itu pokok apa yang hijau? Kata Syekh, itulah pokok yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok itu bernama Syajaratul Gharqad, dan mereka memang menanam pokok itu sekarang. Supaya apa? Supaya Al-Masih menengok dari atas, bila dia tengok dah hijau, dia pun akan turun menurut keyakinan Yahudi. Yahudi sudah berkumpul 9 juta orang. Pokok Gharqad sudah ditanam, sudah. Ada lagi. Apa dia? Mesti menghancurkan Babilonia. Babilonia adalah raja yang dulu menghancurkan kerajaan Yahudi. Nama rajanya Nebukadnezar. Nebukadnezar dari Babilonia menghancurkan kerajaan Yahudi. Maka Yahudi ini pendendam. Orang yang paling dendam di atas dunia ini adalah Yahudi. Nebukadnezar sudah lama musnah, tapi dendam mereka kepada Irak sampai hari ini. Babilonia itu adalah Irak. Maka siapapun yang menjadi penguasa, pasti mereka akan perintahkan untuk menghantam Irak. Dari mula George Bush sampailah sekarang, Irak selalu dihantam. Dituduh bahwa Irak ada punya senjata membunuh manusia. Mereka katakan bahwa Saddam Hussein ini ada memiliki senjata yang boleh menghancurkan peradaban manusia. Akhirnya mereka membunuh Saddam Hussein. Apa yang terjadi? Sampai hari ini Saddam Hussein tiada memiliki apapun untuk menghancurkan umat manusia. Jadi sebenarnya adalah ini agenda daripada Yahudi. Mereka ingin menghancurkan Babilonia, dan Babilonia itu adalah Irak pada zaman modern sekarang ini. Setiap penguasa-penguasa pasti menghancurkan Irak, sebab mereka amat sangat benci dan dendam kesumat kepada Irak. Ada buku judulnya Al-Yahud fi Masr, fi Misr, orang Yahudi di Mesir. Lalu kemudian seorang jenderal Yahudi bernama Musa Dayan. Musa Dayan buta matanya sebelah. Lalu Musa Dayan ini meminta kepada Presiden Prancis bernama De Gaulle. Lalu De Gaulle pun menelpon Presiden Mesir bernama Anwar Sadat. Bukunya ada, saya simpan di rumah. Dia katakan bahwa kepada Anwar Sadat, wahai Tuan Presiden Anwar Sadat, ini mami yang ada di Museum Mesir Kaherah itu sedang sakit. Jadi untuk menyehatkannya mesti dibawa ke Prancis, ke Paris. Lalu disediakanlah pesawat terbang untuk membawa mami ini. Dulu saya pernah dengar tazkirah Ustaz Azhar Idrus, jangan anak panggil mak mami, sebab mami itu inilah mami Fir'aun. Mami return. Ini mami ini sakit,
maka dia mesti disehatkan, ada bakteri, maka dia mesti disehatkan, dibawa ke Paris, Prancis. Akhirnya diterbangkan pada masa Presiden Anwar Sadat, dibawa ke hospital. Sampai di hospital, rupa-rupanya Jenderal Musa Dayan yang buta sebelah sudah menunggu Mami. Begitu Mami Ramses II, Fir'aun sampai, dia terus meninju muka Mami itu. Kenapa? Sebab dia dendam. Inilah yang dulu menghalau nenek moyang dia dari Mesir. Gila. Yahudi ini adalah orang-orang yang gila. Sampai hari ini mereka punya dendam yang tak berkesudahan. Sampai Mami yang sudah menjadi kering, kita pun menengoknya biasa-biasa saja. Tapi Musa Dayan melampiaskan dendam kesumat dia sampai pada masa Presiden Anwar Sadat, yang akhirnya Anwar Sadat pun mati terbunuh ditembak oleh Khalid Islambuli. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan saksi sejarah supaya umat Islam faham bagaimana pikiran, bagaimana sakit jiwanya orang-orang Yahudi. Mereka sudah berkumpul di Palestina 9 juta. Tanam-tanaman hijau sudah ditanam. Irak sudah dihantam. Hancur lebur Irak. Apa lagi yang mereka lakukan? Tanah Palestina mesti merah. Tanah Palestina tidak boleh hitam. Tanah Palestina mesti merah. Apa yang membuat tanah Palestina merah? Merah karena darah budak-budak, anak-anak yang tak berdosa dari Palestina. Jadi kalau ada orang yang hari ini terheran-heran, mengapa mereka membunuh budak kecil? Mengapa mereka menjatuhkan bom untuk menghancurkan rumah, membunuh perempuan yang hamil tiada berdosa? Tapi bila orang faham, dia mengerti, sesungguhnya mereka ingin supaya darah anak-anak yang tiada berdosa itu tumpah. Kalau darah itu sudah tumpah, disitulah mereka menantikan supaya Al-Masih, Mesiah itu turun membela. Sebab itu adalah raja di raja mereka. Apa yang terjadi sebenarnya hari ini? Yang terjadi sebenarnya adalah mereka membangun, membina sebuah kerajaan dari khayal, dari fikiran gila. Maka ada seorang yang tidak percaya kepada Allah. Dia atheist, dia tak percaya kepada Tuhan. Namanya Roger Jarroudi. Tapi akhirnya dia dapat hidayah. Dia masuk Islam. Selepas masuk Islam, dia tulis buku bahwa Israel, Yahudi mendirikan negara berdasarkan mitologi, berdasarkan khurafat, berdasarkan kisah-kisah bohong, dusta. Tapi mereka percaya dengan dusta itu. Lalu kemudian Roger Jarroudi ditangkap oleh pemerintah Prancis, dimasukkan ke dalam penjara. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Roger Jarroudi, bagaimana orang Yahudi Israel membina kerajaan negara berdasarkan khayal, berdasarkan tipu, berdasarkan dusta, berdasarkan mitologi, berdasarkan asatirul awalin, dongeng-dongeng daripada nenek moyang mereka dulu. Lalu kemudian hari ini kita sudah menengok darah itu sudah tumpah merata-rata di tanah Palestina. Kenapa Al-Masih, Mesiah belum juga turun? Kenapa belum datang juga Mesiah yang mereka tunggu itu? Rupanya ada syarat lagi yang belum. Apa dia? Mereka mesti membina satu yang disebut dengan Haikal Sulaiman, Temple of King Solomon. Mereka meyakini bahwa raja mereka adalah Solomon, dan dia ada sebuah kuil yang mereka sebut, mereka tulis bukunya, Temple of King Solomon. Di mana letaknya? Letaknya adalah di atas Al-Masjidil Aqsa. Mereka ingin menghancurkan Al-Masjidil Aqsa, diratakan dengan tanah. Nanti mereka akan bina Temple of King Solomon. Selepas itu mereka siapkan satu kerusi singgasana. Selepas itu nanti barulah turun Al-Masih, Mesiah yang dijanjikan menurut mereka. Yang semuanya ini adalah dusta, bohong, tipu daripada Zionis, kerana mereka ingin menguasai dan mereka ingin membuat sebuah negara yang sangat besar, yang negara itu disebut dengan The Great Israelian. Israel Raya, dia dari 2 sungai. Biasanya orang membuat map itu rahasia. Map biasanya rahasia yang disimpan. Tapi orang Yahudi Israel, mereka buatkan mapnya di dalam bendera mereka. Kita membuat sesuatu yang rahasia kita simpan, tapi mereka membuat satu garis biru di atas, satu lagi garis biru di bawah. Yang di atas itu adalah Sungai Nil di atas, dan yang di bawah itu adalah Sungai Efrat. Sungai Nil di atas, Afrika Utara, Mesir. Sungai Efrat di bawah, Sungai Efrat ada di Irak. Lalu di tengah itu ada bintang segi 6. Apa maknanya? Mereka ingin membina sebuah kerajaan yang luasnya dari Nil hingga ke Efrat. Itulah kenapa ketika mereka membuka embasi di Kairo, ketika Israel membina embasi di Kairo, ini Sungai Nil, ini bagian atas, ini bagian bawah. Kerajaan Mesir membagi embasi Israel tanah di bawah Sungai Nil. Mereka tidak mau.
Mereka ingin membina embasi di atas Sungai Nil. Kenapa mereka tidak mau membina embasi di bawah Sungai Nil? Karena menurut mereka di bawah Sungai Nil adalah negeri kami. Orang membina embasi hanya di luar daripada kerajaannya. Jadi sebenarnya menurut pengakuan mereka, Mesir yang ada sekarang, semua yang ada di bawah Nil hingga ke Efrat Irak, itu adalah kerajaan mereka. Yang kalau mereka mewujudkan itu nanti, mereka akan menjadikan semua manusia ini sebagai keledai tunggangan. Alhamdulillah, itu disampaikan oleh Syekh Fargallah. Lalu kemudian kami membacanya, mempelajarinya, beliau bacakan di kelas, dan hari ini saya amat sangat bersenang hati. Tapi kita tetap susah hati dengan Palestina. Saya merasa senang hati sebab saya boleh menyampaikannya kepada para belia pemuda muslimin muslimat yang hadir malam ini. Macam mana suara saya, jelas tak jelas? Jelas. Yang saya sampaikan ini boleh faham? Alhamdulillah. Yang tak faham, nanti faham sendiri insyaAllah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu pernah berjumpa dengan Syekh Muhammad Jibril. Lalu kemudian saya tanya Syekh Muhammad Jibril, Syekh, kenapa Allah membinasakan kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian? Wa ila Samuda akhahum Salihah, wa ila Madiana akhahum Syu'aiba, wa ila Adin akhahum Huda. Madian, Samud, Ad, semuanya musnah. Iram dzatil imad, Iram, hilang semuanya. Tapi kenapa Yahudi ini masih ada sekarang? Kenapa Allah tak musnahkan? Kata Syekh Muhammad Jibril, Allah Maha Kuasa untuk memusnahkan Yahudi, Israel. Senang saja bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yahudi Israel mati semua rata dengan tanah. Satu jeritan malaikat mati mereka semua. Allah goncangkan bumi, habis mereka ditelan bumi. Ya bunayya, wahai anakku, kalaulah Israel Yahudi ini mati, lalu kamu masuk surga dengan apa, kata dia. Sebenarnya Allah masih menyisakan Yahudi ini supaya kita berjuang. Sekarang ada umat Islam yang amat sangat lemah. Dia bukannya ikut berjuang, tapi melemahkan perjuangan orang. Bila ada umat Islam yang berkumpul beramai-ramai, solidariti tentang Palestin, dia berkata, katanya Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tak binasakan? Dulu, arsalna alaihim tayran ababil, datang burung ababil, tarmihim bi'ijaratin min sijil. Mana ababil sekarang? Kenapa Allah tak kirimkan ababil? Saya pun pernah tanyakan ini kepada masyayikh, Syekh, kenapa Allah tak kirimkan ababil? Dulu ketika Abdul Muttalib memegang kunci Ka'bah, masa itu tak ada orang beriman. Abdul Muttalib bersendirian, lalu kemudian dia datang ke Ka'bah, dia letakkan kunci itu. Ya Allah, inna lihadzal baiti rabban yahmih. Saya sendiri seorang saja, saya tak sanggup untuk menolong Ka'bah. Inna lihadzal baiti rabban yahmih. Ka'bah ini ada pemiliknya, Ka'bah ini ada pelindungnya, Allah akan melindungi. Itulah mengapa Allah mengirimkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kenapa Allah kirimkan tayran ababil? Karena tidak ada orang beriman, hanya Abdul Muttalib sendiri. Tapi sekarang 2 miliar orang beriman yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah kenapa Allah tidak mengirimkan tayran ababil. Itulah kenapa Allah tidak membuatkan goncangan. Itulah kenapa. Tapi sedikit banyak Allah mulai menurunkan pertolongannya. Kalau sudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath, kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Insyaallah, alaysa subuhu biqarib. Subuh tak lama lagi. Pertolongan Allah pasti datang. Nasrum minallah wa fathun qarib. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita seorang cikgu, kalau kita seorang ulama, sampaikanlah kepada umat. Sebagai seorang ayah, sampaikan kepada anak. Sebagai seorang ahli keluarga, kita mesti ingatkan, buatkan baju dengan lambang, simbol, bendera penderitaan Palestina. Kalau kita menonton dengan keluarga di rumah, tontonkan bagaimana penderitaan anak-anak di Palestina. Saya di rumah ada gambar besar, gambar Palestina. Sehingga setiap kali tamu datang, kita bercerita, dia tanya, ini gambar apa nih Ustaz? Inilah gambar saudara kita yang sedang teraniaya di Palestina. Malam ini kita guna sorban, kita pakai sorban yang mengingatkan kita kepada Palestina. Apapun yang kita lakukan, jangan lupa menyampaikan khutbah Jumat, kunut nazilah, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Silahul mu'min, ad-du'a silahul mu'min.
Kalau kita tiada senjata lagi, maka sesungguhnya doa man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada penderitaan saudaranya di Palestin, falaisa minhum, dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman bukan setakat sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang beriman bukan setakat ditengok berapa kali dia ke Baitullah haji dan umrah, tapi orang beriman bagaimana perasaan dia kepada saudaranya. Maka kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, kalaupun kamu beriman belum sempurna, hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih, sayang kepada saudara seperti sayang pada diri sendiri. Kalau anak saudara kita di Palestina teraniaya, kita lebih teraniaya. Kalau pipi kita dicubit sakit, begitu juga dengan saudara kita di Palestina. Kita memang hidup pada zaman yang susah, yang payah. Beruntunglah datuk nenek moyang kita 100 tahun yang lampau, mereka selamat dari fitnah ini. Tapi kita pun tak boleh mengutuk nasib. Mengapa saya hidup sekarang? Kenapa kami hidup tahun 1447 ini ya Allah? Tentu ada hikmahnya. Allah hidupkan kita hari ini. Kenapa saya tak hidup zaman Nabi? Kalau ada pemuda belia sekarang datang kepada Ustaz Abdul Somad, Ustaz Somad, kenapa saya tak hidup zaman Nabi? Kalau saya hidup zaman Nabi mungkin saya baik. Kamu yang komplain kepada Allah, kalau kamu hidup zaman Nabi mungkin tidak ikut Nabi, ikut Abu Lahab, ikut Abu Jahal. Kita dihidupkan Allah hari ini, kita masih bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Kita masih bersama dengan orang-orang baik, orang mulia. Alaikum bil jamaah, kata Nabi SAW, man syadza syadza finnar, jangan bersendirian, sendirian masuk neraka. Kita mesti berjamaah. Alhamdulillah, yang ada kuasa dengan kuasanya, yang ada fatwa dengan fatwanya, yang ada ilmu dengan ilmunya. Bagi penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, tonton, buat video, buat apapun yang boleh kita buat, share, gambar, semuanya itu ada tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, hadap ke Baitul Maqdis 17 hingga 18 bulan, sampai akhirnya pada bulan Sya'ban turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami menengok wajah engkau menghadap ke arah langit. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Lalu Nabi pun menghadap ke arah Masjidil Haram. Selepas itu sahabat datang beramai-ramai menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, bagaimana saudara kami yang sembahyang, yang solat 16 bulan, 17 bulan, 18 bulan, dia menghadap ke Palestina, apakah solatnya diterima Allah? Turun ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Tafsirnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a salatahum. Allah tidak menyia-nyiakan sembahyang mereka, Allah tidak menyia-nyiakan solat mereka. Sembahyang mereka yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis diterima Allah atau tidak? Itu yang mereka cemaskan, itu yang mereka khawatirkan. Sembahyang yang 18 bulan itu yang mereka takutkan. Bagaimana kita sekarang? Bagaimana sembahyang saudara kita? Bagaimana puasa mereka? Bagaimana musim sejuk? Mereka sejuk. Bagaimana mereka tak boleh makan, tak boleh minum? Kalau kita sudah berbuat di luar kemampuan kita, kita tidak akan dituntut di hadapan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini, kita bangkitkan semangat jamaah. Selemah-lemahnya adalah doa. Selemah-lemah kekuatan orang beriman adalah melafazkan doa kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan. Tak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang boleh Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini, solidariti kita tentang Palestina. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak cakap kata yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan, saya memohon maaf beribu-ribu maaf. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan boleh kita bawa bekal menghadap Allah. Bila kita mati ditanya oleh Allah, inilah jawaban kita. Kami sudah berkumpul, kami sudah bangkitkan semangat, kami sudah berdoa, kami sudah menjelaskan bagaimana jahatnya Yahudi di Palestina. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman. Kalau ada akhir tentu ada awal. Ada setengah kelompok mengatakan dunia ini tiada berawal, tiada berakhir. Kata dia dunia ini qadim, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dunia ini qadim, tentu ada dua yang qadim, ada dua yang kekal abadi. Maka orang yang mengatakan alam ini kekal, tiada berawal, tiada berakhir, dia sudah syirik. Syirik maknanya mengatakan ada dua yang qadim. Allah tiada berawal, tiada berakhir, dunia tiada berawal, tiada berakhir. Siapa yang mengatakan alam ini tiada berawal, tiada berakhir, maka dia syirik. Orang yang syirik
maka tidak diterima amalnya. La in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, kalau engkau syirik maka seluruh amalmu akan gugur, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi tajuk kita subuh ini. Sama-sama percaya bahwa dunia akan berakhir. Yahudi mengatakan dunia akan berakhir, akan kiamat. Nasrani mengatakan dunia pun akan berakhir, hancur, akan kiamat. Bagaimana dengan Islam? Mahwal iman. Apa itu iman wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antu'mina billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat, wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab, wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasul, wal yaumil akhir, percaya bahwa dunia ini akan berakhir. Wa tu'mina billah wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, engkau percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. 6. Siapa yang tidak percaya kepada rukun iman yang 6, maka dia tidak lagi diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah akhir zaman. Saya nak menjelaskan tajuk kita subuh ini. Fitnah, terjadi banyaknya siksa-siksa. Akhir zaman, di ujung zaman, menunjukkan dulu ada awal zaman, sekarang ada akhir zaman. Ada awal masa dunia, kita sekarang sudah berada di ujung dunia. Manakala Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, dia melihat dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ada seorang perempuan tua yang sedang bersolek. Jadi perempuan tua bersolek ini sudah nampak Nabi sejak masa Isra Mi'raj lagi. Jadi jangan terkejut bila sekarang nampak ada orang tua bersolek, dah lama dah. Kata Nabi kepada Jibril, apa itu wahai Jibril? Kata Jibril, itulah dunia. Dunia sudah tua, tapi dia tetap juga ingin menampakkan dirinya muda. Dunia ini sudah tua, tak lama lagi akan hancur binasa. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet akan hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan akan meletup naik ke darat, hancur semuanya. Wa idzal quburu bu'athirat, dan kubur akan dibangkitkan. Semua yang ada di dalam tanah ini akan bangkit. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kenapa tanah ini tidak bergulung? Kenapa tanah ini tidak bergoncang? Kenapa kulit tanah ini tetap stabil? Sebab ada pakunya. Seperti kertas yang ditempel di dinding, datang angin kencang, manakala angin kencang datang, kertas tak bergoyang sebab ada pakunya. Apa paku tanah ini? Surah An-Naba juzuk 30. Wal jibala autada, kami jadikan bukit-bukit, gunung-gunung sebagai autada, pasaknya. Kalau kita membuat kemah, ada tiang, tiang ini bergoncang. Bagaimana supaya tiang ini tidak bergoncang? Pasang pasak-pasak di tepi tiang. Pasak dunia ini adalah bukit-bukit. Kalau kita menengok ada bukit, maka sebenarnya sepertiganya saja yang ada di atas. Bukit yang besar di atas itu sepertiga, 2/3 bukit terhunjam, tertanam ke dalam tanah. Wal jibala autada, tapi sampai masanya nanti bukit ini akan tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibal, bukit-bukit, kal ihni, seperti bulu kambing, manfush, bulu kambing yang dihembus angin. Hebatnya ayat-ayat Al-Quran itu, Allah memilih kata-kata sesuai dengan keadaan. Sembayang malam berat, nak jaga tidur malam berat. Kata berat bangun malam itu mengucapkannya pun berat. Wa minal laili fatahajjad, tahajjad berat. Sebagaimana beratnya jaga tengah malam, begitu Allah pilihkan kata yang berat, tahajjad berat. Wa takunul jibalu kal ainil manfush. Wa takunul jibal, bukit-bukit, gunung-gunung yang besar, yang berapi, kal jibal, kal ihni, seperti bulu kambing, manfush. Nun berjumpa dengan fa, fa mengeluarkan angin, shin pun menghembuskan angin. Ambil bulu kambing, letakkan di tapak tangan, kal ainil manfush. Sebagaimana terbangnya bulu kambing dari tapak yang dihembus angin, begitulah gunung-gunung akan tercabut.
Kalau gunung-gunung yang besar, gunung yang dari batu, gunung yang berapi, yang mengeluarkan lahar, itu tercabut dari tanah seperti bulu kambing dihembus angin, bagaimana agaknya kita nanti? Tak tahu entah macam mana. Macam butiran debu-debu, macam butiran tepung yang dihembus angin kencang. Wataran nasa sukara, selepas gunung-gunung itu tercabut lalu tanah ini bergoncang, kau lihat manusia macam mabuk. Wataran nasa sukara, kau pandang manusia macam mabuk. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Mereka berjalan bergoncang bukan kerana mabuk, walakin azaballahi syadid, kerana azab Allah itu amat sangat kuat. Oleh sebab itu dianjurkan membaca tafsir juzuk 30. Syekh Muhammad Abduh, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Manar yang ditulis oleh muridnya, dia bagi tazkirah saja, dia tak ada menulis, tapi kemudian muridnya Rashid Ridha menulis, itulah dia tafsir Al-Manar. Dia tidak memulai tafsir dari juzuk 1 Al-Baqarah, tapi dia mulakan juzuk 30. Sebab apa? Sebab mengkaji juzuk 30, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamun, bercerita tentang hari kiamat. Orang kalau sudah bercerita tentang hari kiamat, datang rasa takut, datang rasa cemas, datang rasa khawatir, kita akan mati, dunia akan binasa, apa yang akan kita bawa? Selepas dia mengkaji juzuk 30, datanglah semangatnya, khusyuklah dia solat, datang semangatnya beribadah, datang hilang rasa cinta harta, dia akan berwakaf, berinfak, bersedekah. Maka fitnah akhir zaman ini perlu dikaji selalu supaya kita mendatangkan khusyuk dalam hati, takut dalam hati, ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah akhir zaman. Hadis yang saya pilih diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Pendek saja, Sahih Al-Bukhari, tapi sebenarnya judul kitab ini panjang. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami. 7. Disebut dia Al-Jami' kerana dia mencakup 3 aspek: akidah, ibadah, akhlak. Al-Musnad kerana hadis-hadisnya bersanad dari Imam Al-Bukhari sampai ke Nabi Muhammad SAW, ada silsilah. Al-Mukhtasar kerana dia ringkasan, 7.275 hadis sahaja, padahal hadis Nabi banyak, maka dia ringkaskan, dia kecilkan menjadi 7.275 hadis. Min umuri Rasulullah, semua perkara-perkara Rasulullah, wa sunanihi, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, wa ayyami, hari-hari kehidupan Rasulullah SAW. Disebut Sahih Al-Bukhari. Bukhari bukan nama orang, Bukhari nama kampung, Bukhara, Uzbekistan sekarang. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Bardizbah datuk dia yang kelima mu'alaf masuk Islam, Majusi, penyembah api, dari Persia, Iran sekarang. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. 16 tahun berkeliling, 16 tahun berkeliling Makkah, Madinah, Syam, Suriah, Mesir, balik, barulah kemudian dia menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. 16 tahun belajar hadis, baru dia mengajar hadis. Kita sekarang 16 kali masuk, itu pun ada 2-3 kali tak datang sebab jam. Selepas itu nak mencuba mengajar hadis dan berkata, kalau Bukhari mengajar hadis, aku pun boleh mengajar hadis. Bukhari makan, aku makan. Bukhari minum, aku minum. Bukhari manusia, aku manusia. Bukhari mengajar hadis, aku mengajar hadis. Betul, tapi Bukhari mengajar hadis dari kepalanya, kita mengajar hadis dari laptop. Mati laptop, hilang hadis. Oleh sebab itu maka Imam Al-Bukhari, Masya Allah, Tabarakallah, berapa hafazan hadis Imam Al-Bukhari? 600,000 hadis, 600,000 hadis. Lalu kemudian dari 600,000 hadis dia buang hadis-hadis dhaif, dia buang hadis-hadis maudhu', akhirnya 300,000 hadis. Dari 300,000 itu dia kecilkan lagi menjadi 7.275 hadis. Itulah yang dikaji oleh umat Islam dari mulai Maghribi hinggalah ke Semenanjung Melayu. Mudah-mudahan anak cucu kita ada yang menghafaz dan mengajarkan hadis-hadis Sahih Al-Bukhari, insyaallah. Diambil dari kita, diambil dari bab Zuhurul Fitan,
Zuhur muncul, tampak, datang. Fitan, jamak dari kata fitnah. Fitnah satu, dua fitnatan, tiga fitan. Diriwayatkan dari as-sahabi al-jalil, sahabat yang mulia bernama Abdurrahman, ayahnya Sakhar, kampungnya Dus. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dusi. Kerana selalu membawa kucing dipanggil Abu Hurairah. Nabi memanggil dia, ya Abahir, wahai bapak kucing. Ya Abahir, wahai engkau orang yang selalu membawa kucing. Hatinya lembut, tak sampai hati dia menengok ada kucing tak makan, dia bagi makan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadis ini ada 5. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek, makin singkat, makin tak terasa. Dulu nampak budak-budak, sekarang udah jadi mak budak-budak. Dulu nampaknya lama zaman masa ni, sekarang cepat saja. Dari pagi ke petang, petang ke pagi, pagi ke petang, petang ke pagi. Bahkan sekarang ada pula orang yang tak tahu petang, tak tahu pagi. Pagi tidur, petang tidur. Tak terasa saya ini sudah 8 kali datang ke Kuala Lumpur. Awal-awal sekali 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah kali yang ke-7. Saya datang setahun sekali saja, setiap bulan Februari. Bulan Februari datang, rupanya dah yang ke-7 kali bulan Februari. Ini saya bagi tahu supaya kita semua faham. Saya datang bulan Februari, supaya tak datang balik, datang balik, datang balik, datang balik. Sekali datang dari tarikh 2 hingga 9, pusing, 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 balik. Rupanya sudah kali ke-7, ke-8 kali datang menyampaikan tazkirah. Tak terasa. Dulu saya datang kemari belajar di UKM tahun 2003. Sekarang sudah 2020, 17 tahun. Tak terasa. Yataqarabuz zaman. Tanda-tanda kiamat, fitnah akhir zaman sudah dekat adalah yataqarabuz zaman, kata Nabi SAW. Waktu tak terasa. Tak terasa. Tak terasa dah engkau dah datang aja. Tak terasa waktu begitu cepat, engkau sudah datang saja nak menagih hutang, kata. Orang berhutang ni pun rupanya tak terasa juga orang datang. Yang memberi pinjaman pula terasa lama betul. Apakah beza antara 5 minit dulu dengan 5 minit sekarang? Sama. Apakah beza antara 24 hours, 24 jam dulu dengan 24 jam zaman Nabi dengan 24 jam zaman sekarang? Sama. Tak ada beza. Mataharinya sama, bulannya sama, buminya sama. Yang berkeliling mengelilingi matahari sama. Apa yang membuat berbeza? Apa yang membuat zaman itu yataqarabuz zaman? Ada hal-hal yang membuat kita sibuk. Dulu tak ada google.com, dulu tak ada Facebook, dulu tak ada Twitter, dulu tak ada BBM, dulu tak ada Instagram. Sekarang waktu habis. Bila kita tanya orang mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 minit, semuanya sepakat mengatakan 50 minit lama, 5 minit kejap. Saya tanya 2 kali, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut, mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 minit? Semuanya berkata 50 minit lebih lama daripada 5 minit. Lepas tu saya balik, mana yang lebih lama? 5 minit menunggu azan maghrib bulan puasa, 50 minit status FB, Instagram. Oh, lebih lama 5 minit menunggu azan maghrib. 5 minit menunggu azan maghrib bulan puasa macam-macam mati jam. 50 minit hilang waktu tak terasa. Itu menunjukkan hadis Nabi itu, semakin saya baca hadis Nabi, makin kuat keyakinan saya, makin kuat iman saya, makin hilang keraguan saya bahwa yang berbicara ini bukan manusia biasa, tapi dia dapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yataqarabuz zaman, masa begitu cepat berlalu tak terasa. Sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sesaat. Akhirnya kita pun kehilangan waktu, habis. Saya Ustaz Abdul Samad, memang zaman ni tak terasa, cepat betul. Rasa-rasa kejap dah bulan Ramadan. Tak terasa baru saja Idul Fitri dah masuk pula lagi.
Masya Allah, begitu cepatnya masa berlalu. Maka jangan sampai saya semakin saya baca hadis ini, semakin kuat keyakinan saya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keyakinan dan keimanan. Kenapa? Seandainya Nabi berkata zaman nanti di akhir zaman itu semakin cepat, semakin dekat, semakin berlalu tak terasa, tapi kemudian zaman yang kita lalui tak sama seperti yang dikatakan Nabi. Mungkin datang juga keraguan dalam hati, betulkah ini? Tapi ternyata 1441 tahun lampau, 1440 tahun yang lalu Nabi mengatakan, dan hari ini terbukti zaman begitu cepat berlalu. Masya Allah, tabarakallah. Hari inilah ditemukan internet, hari ini datang television, hari ini datang WhatsApp, hari ini datang yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu datang sembang-sembang, cerita-cerita, tengok ini, update ini, tulis ini, tengok ini, pandang ini, habis waktu berlalu. Padahal waktu inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Terbit fajar, wal fajri wa layalin ashr, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha wal laili idza saja, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu asar, wal asri innal insana lafi khusr, masuk waktu malam. 2 kali Allah bersumpah demi waktu malam, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Kenapa hadis ini yang Ustaz bahaskan? Kami nak mendengar hadis tentang Dajjal dah lahir atau belum? Dajjal dah hadir. Mana bukti Dajjal dah hadir? Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, Dajjal dah nak datang. Kurma bisan sekarang sudah berkurang, tak berbuah. Lalu kemudian apa lagi? Ain Zuhar, mata air dari Ain Zuhar sudah kering, sudah kering. Oleh sebab itu, tapi manakala dulu datang Habib Umar bin Hafiz, saya hadir majelis itu, adalah seorang bertanya, Habib, ya, Imam Mahdi dah lahir atau belum? Saya tengok Habib menjawab, sepertinya dia macam tak suka pertanyaan. Kata dia, kita tak perlu mencari-cari dia dah lahir atau belum, kampung dia di mana, dia lahir di hospital mana, dia tak perlu. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa, pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Membaca, menghafaz 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Siapa yang menghafaz 10 awal ayat, hadis lain mengatakan 10 akhir, 10 awal 10 akhir, elok dua-duanya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, anak-anak kita yang pakai jubah, pakai sorban putih ini, daripada tahfiz Quran, mereka tidak hanya menghafaz 10 awal 10 ujung, dari awal sampai ujung dia hafaz 30 juzuk dia hafaz. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafaz Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizan. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran, ya Allah, supaya selamat dia daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi saya pilihkan hadis tentang yang 5 ini. Dengan 5 ini kalau kita amalkan, insya Allah Allah akan selamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, manfaatkan waktu, kerana waktu di akhir zaman ini yataqarabuz zaman, kerana waktu semakin dekat tak terasa, hilang, berlalu. Maka isilah waktu ini dengan ibadah. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Duduk sejenak kosong, berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sempat-sempatkan ambil wuduk, solat duha walau 2 rakaat. Sempat-sempatkan sebelum tidur malam solat witir 3 rakaat, supaya tidur kita sentiasa dalam wuduk dan kita sempat solat witir. Andai mati kita malam itu, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Usolli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala. Nanti malam jaga tidak witir lagi,
hanya tahajud saja. Sempat-sempatkan solat tahajud. Elok amat sangat baik solat wuduk 2 rakaat. Usolli sunnatal wuduk raka'ataini lillahi ta'ala. Selepas solat wuduk, solat sunat taubat. Usolli sunatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Selepas solat sunat taubat, solat sunat hajat. Usolli sunatal hajat. Selepas itu barulah solat sunat tahajud 8 rakaat. Nak tambah lagi 10, 12, 14 elok, tak salah, karena dia tiada batasan. Adakah sahabat Nabi yang melakukan ini? Ada. Qatadah bin Nu'man dari selepas Isya sampai azan subuh. Imam Ahmad bin Hanbal dari selepas Isya sampai azan subuh. Bahkan mereka menghatamkan Al-Quran dalam tahajud mereka. Maka bahkan ada imam yang disebut dengan As-Sajjad, kerana banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana akhir zaman ini godaan begitu besar. Dulu orang tengah malam tahajud, jam 2 malam, jam 3 malam dia bangun. Kerana dia membaca hadis sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun, ada seseorang, zakarallah, dia berzikir mengingat Allah khalian di tengah malam, tak ada manusia, fafadat ainahu, menetes air matanya. Maka yang pertama ini, jangan sampai kita kehilangan waktu, kerana waktu, al-waktu kasaif, waktu ini seperti pedang, illam taqta'hu qata'aka. Kalau tidak kau patahkan dia, kalau kau dapat pedang, patahkan. Sebab kalau tidak kau patahkan, dia yang akan memotong engkau, mematahkan tulang-tulang engkau. Waktu ini kalau tidak kita manfaatkan, kita akan ditanya tentang waktu kemana saja waktu yang sudah kau pakai. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Kemana waktu yang sudah aku bagi dulu engkau pakai? Yang pertama nanti ditanya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam tidak akan bergeser, tidak akan beralih dari tempat tegaknya pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Banyak yang akan ditanya nanti, tapi Nabi bagi tahu di antara yang akan ditanya dari sekian banyak nikmat itu 4. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur kemana engkau habiskan? Hari ini ada anak-anak muda belia umurnya 17 tahun. 17 tahun habis menghafaz Al-Quran. 17 tahun habis iktikaf dalam masjid. 17 tahun habis berzikir, berjubah, bersorban, mengabdikan ilmu, berkhidmat kepada ulama. 17 tahun habis. Tapi ada pula yang dibalik, 71 tahun habis, rumah office kopi, rumah office kopi, rumah office kopi, batuk mati habis. Apa yang dapat kita bawa menghadap Allah SWT? Yang pertama, yataqarabuz zaman. Yang kedua adalah wa yanqusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Kalau ilmu bertambah, jahil berkurang. Kalau ilmu berkurang, jahil bertambah. Mana ada orang jahil cakapnya didengar orang? Saya dulu awal-awal membaca hadis ini, wa yanqusul ilmu. Ilmu berkurang, jahil bertambah. Rasanya tak mungkin, tak logik, tak masuk akal. Mana ada orang tak berilmu cakap dia didengar? Sekarang baru saya faham. Dulu orang tak berilmu ditinggalkan orang. Sekarang orang tak berilmu, asal dia pandai berbicara, dia akan didengar orang. Bahkan orang jahil pula punya channel. Apa namanya? Jahil.com. Orang jahil punya channel. Banyak pula follower dia daripada follower kita. Banyak pula viewer dia daripada viewer kita. Sebab apa? Sebab yang menyaksikan tiada berilmu, yang berbicara tiada ilmu. Oleh sebab itu maka kita galakkan menuntut ilmu di majlis-majlis ilmu. Untuk apa Abdul Somad sudah berumur 43 tahun pun masih pergi juga lagi ke Sudan belajar? Apa yang nak dicari ini? Tak lain tak bukan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sampai akhir hidupnya mencari ilmu, insyaAllah. Saya datang kemari bukan niat mengajarkan ilmu. Saya datang ke Malaysia tetap niatnya belajar mencari ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melangkahkan kaki melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, siapa yang melalui suatu jalan niatnya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an.
Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu, bukan macam mencabut pokok kayu dari tanah. La yantazilul ilmu intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu dari tanah hingga ke akarnya, enggak. Lalu bagaimana ilmu ini dicabut? Biqabdil ulama. Dengan matinya ulama maka habislah ilmu. Meninggal Imam Syafi'i berkurang ilmu, meninggal Imam Nawawi berkurang ilmu, meninggal Imam Fulan berkurang ilmu. Maka yang hadir adalah al-juhala. Yang lebih menakutkan lagi adalah al-juhala bi thawbil ulama, orang jahil dengan pakaian ulama. Abdul Somad tidak mengatakan dirinya ulama. Saya selalunya membacakan ayat Quran, membacakan hadis Nabi, menyampaikan fatwa ulama. Tak pernah saya berteramah, bertausiah. Menurut saya, siapa saya? Siapa kita? Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i boleh berfatwa, saya juga boleh berfatwa. Imam Syafi'i berfatwa Al-Quran 30 juzuk dalam kepala dia. Kita juzuk 30 pun kadang-kadang hilang. Imam Syafi'i balik dari masjid ke rumah, dia tutup telinga. Datang orang bertanya, Syafi'i, ya, kenapa engkau tutup telinga? Sebab bila aku dengar dari masjid ke rumah, semua yang aku dengar masuk tu semua aku ingat. Aku takut dia ingat di dalam, maka aku tutup. Kita yang saya sampaikan tadi pun tak ingat. Oh, ustaz mengejek kami, enggak. Jangankan yang mendengarkan, yang bercakap pun tak ingat. Nasib baik datang orang Jepun mengingatkan kita. Nah, ini nama dia Sony. Manusia ini lupa. Oleh sebab itu maka yang kedua, akhir zaman, wa yanqusul ilmu makin kurang. Maka bersyukur anak-anak yang dimasukkan ke rumah tahfiz. Kalau ada rumah tahfiz di kampung biasa, kalau ada rumah tahfiz di desa, dusun biasa, tapi ada tahfiz di tengah kota besar Kuala Lumpur, masih ada lagi rumah tahfiz Quran. Siapa yang mewakafkan rumah tahfiz? Siapa yang memberikan beras? Siapa yang memberikan duit? Siapa yang memberikan belanja? Siapa yang mengirimkan ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Maka ini semua mudah-mudahan kita istiqamah semuanya insyaAllah. Supaya apa? Supaya lahirlah anak-anak kita yang alim, berilmu. Karena ini makin banyak orang jahil, alftau bi ghairi ilmin, memberikan tazkirah, fatwa tanpa ilmu. Dhalla wa adalla, dhallu wa adallu, sesat, menyesatkan. Kalau setakat sesat saja, ini sudahlah sesat, menyesatkan. Na'udzubillah. Masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah wa yanqusul ilmu. Setelah habisnya ilmu ini semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah ilmu dicabut Allah Subhanahu wa taala, wa yulqas syuh. Wa may yuqashuh, sin dengan hak kecil. Wa may yuqashuh nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat daripada sifat syuh, itulah orang yang beruntung. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan, kemenangan. Siapa orang yang menang? Selamat daripada sifat syuh. Ada orang menerjemahkan syuh ini pelit, bakhil. Bakhil ada yang lebih parah daripada bakhil. Syuh. Bakhil ini, bakhil tidak ingin memberikan uangnya untuk orang lain. Itu bakhil. Dia ada uang 10 ringgit, uang itu hanya dia makan saja, dia tak mau walaupun setengah sen kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh ini, duit dia simpan, duit orang pula dia makan. Nah, itu syuh. Jadi lebih parah lagi. Oleh sebab itu kalau sudah ilmu ini dicabut, orang menjadi jahil, maka datang penyakit syuh yang ketiga. Apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta, amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Akhirnya mereka inilah pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itulah yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak mempedulikan makanan orang miskin. Sebab apa? Bukan sebab tak ada harta, sebab syuh.
Kenapa suh? Sebab tak ada ilmu, tak ada ilmu tentang akhirat. Dia pegang, dia simpan, mati, habis. Yang dia bawa hanyalah 1, 2, 3 helai kain kafan saja. Itulah mengapa Sultan Turki, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid, coba tengok gambar Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid Turki dulu. Sorban dia besar-besar. Saya dulu terkejut, lama saya tengok, kenapa sorban orang Turki ini besar-besar. Lama-lama saya baca, rupanya sorban orang Turki itu kain kafan. Tuan-tuan balik dari sini beli kain kafan 2 meter, ikatkan kepala, bawa sembahyang supaya ingat mati. Bolehkah menyiapkan kain kafan? Baca kitab Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Di situ ditunjukkan banyak ulama, bahkan mereka menggali tanah di dalam rumahnya. Malam-malam dia tahajud, selepas tahajud dia duduk di dalam tanah itu supaya terasa bagaimana rasanya mati. Gali tanah 2 meter, masuk ke dalam. Tapi kalau nak buat itu kita saja dengan Allah. Jangan pula, banyak juga orang sekarang udah gali tanah masuk ke dalam, streaming pula. Hai guys, nak rasakan mata, mana boleh terasa. Kita saja masuk ke dalam, rasakan macam mana rasa. Sebab kalau cakap saja, marilah kita ingat mati, takutlah kita pada mati, kita tak tahu bagaimana rasa mati. Kalau nak merasakan bagaimana rasa mati, nanti kalau ada orang mati meninggal dunia, masuk kita ke dalam, kita sambut jenazah, kita letakkan, kita duduk, rasakan. Ketika Fatimah meninggal, Fatimah emak Sayyidina Ali meninggal, Nabi masuk ke liang lahat. Masuk Nabi ke liang lahat, Nabi berdoa di dalam. Ketika Utsman bin Maz'un meninggal, Nabi masuk ke dalam, Nabi pegang jenazah Utsman bin Maz'un, meleleh air mata Nabi turun ke misai, turun ke janggutnya, turun menetes sampai ke bawah. Merasakan bagaimana rasanya di dalam. Dulu saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda, telinga dia pakai anting subang, lalu kemudian saya tengok banyak tato dia. Saya tanya, macam mana cerita awak bertaubat dulu? Mak saya meninggal, Ustaz Abdul Somad. Lepas tu saya tegak di tepi kubur. Macam ada yang menolak saya dari belakang, masuk saya ke dalam. Masa masuk itulah terasa sejuk di kaki, datang rasa takut saya. Makanya kalau ada orang yang sudah kita bagi tazkirah, bagi nasihat tak juga, nanti ada orang meninggal, bawa dia agak dekat, senggolkan sikit, jatuh. Gitu caranya supaya kita terasa mati ini, supaya apa? Hilangkan penyakit syuh, cinta harta, takut mati, dan membuat kita menjadi bakhil, pelit, na'udzubillah. Yang keempat, wa tazharul fitan. Ini yang terkait dengan tajuk kita yang keempat, wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah, siksa. Dulu masa saya kelas 1 madrasah tahun 1990, berkumpullah kami bersama-sama dengan cikgu mengkaji masalah apa? Masalah Bosnia Herzegovina, mengamuk Slobodan Milosevic, menghancurkan umat Islam di Bosnia. Sampai ada yang meminta fatwa kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi, bolehkah perempuan yang perempuan Bosnia yang dirogol tentara Serbia hamil, bolehkah dia menggugurkan anaknya? Kata Syekh Yusuf Qardawi, tak boleh. Maka dia biarkan saja anak itu lahir dan dia tidak dianggap berdosa karena ini sudah takdir Allah SWT. Bagaimana mereka dibunuh? Maka makin banyaklah selepas Bosnia datang pula yang terjadi di Rohingya, di Uighur. Umat Islam berkumpullah, presiden-presiden negeri Islam di Kuala Lumpur. Erdogan datang, kumpul semuanya membahas bagaimana nak menolong Muslim Uighur. Rupanya umat Islam pun tak sanggup nak menolong. Apa yang boleh dilakukan di Uighur? Berdoalah umat Islam. Rupanya Allah kalau mau menolong mudah saja Allah menolong. Tidak datang rudal skat, tidak datang tentera, tidak datang senjata, cukup datang corona, selesai. Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah, mereka membuat tipu daya, Allah balas